Semangat pagi di hari Jumat, 19 Maret 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul perenungan dalam ungkapan Jawa Galugo Sinalusur Sari. Secara harfiah, Galugo Sinalusur Sari berarti kesumba atau sebangsa gincu merah, tersulam keindahan, keasrian, atau kecantikan. Jika warna kesumba merah seperti gincu, yang secara metaforis digunakan untuk mengacu pada makna baik, bagus, cantik, atau indah, kemudian disulami dengan keindahan, kecantikan, kebagusan, dan seterusnya. Maka hal yang baik, yang cantik atau bagus itu akan bertambah lagi nilai kebagusan atau kecantikannya. Ungkapan Galugo Sinalusur Sari biasanya digunakan untuk menggambarkan seseorang yang sudah penampilannya bagus dan cantik, perilaku hidupnya juga baik, bagus, berbudi pekerti mulia, atau arif bijaksana, saleh pula. Maka nilai orang tersebut seperti berkelimpahan dalam hal kebaikan secara jasmani maupun rohaninya. Anggota keluarga Allah, imam besar agung dari setiap anggota keluarga Allah juga bisa digambarkan sebagai pribadi yang Galugo Sinalusur Sari. Leksionari bacaan 2 hari ini melanjutkan bacaan kemarin, memberikan catatan tentang imam besar agung kita tersebut. Surat Ibrani pasal yang keempat, ayat 14 sampai dengan pasal kelima, ayat keempat, memberikan kesaksian demikian. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan korban karena dosa. Ia juga dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri.
Dan tidak seorang pun mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah seperti yang telah terjadi pada Harun. Demikian kesaksian surat Ibrani pasal yang keempat, ayat 14 sampai dengan pasal kelima, ayat keempat. Anggota keluarga Allah, perkenankan terlebih dahulu mengulang pasal keempat ayat 15 dari bacaan kita yang demikian. Sebab imam besar yang kita punyai bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Disinilah kita sebagai anggota keluarga Allah, saya, ibu, bapak, dan saudara semua bisa merasakan pribadi Galugo Sinalusur Sari pada imam besar agung kita. Imam besar adalah seorang imam yang diurapi oleh Allah dan disebut dengan Raja Imam. Jadi rajanya para imam, pemimpin dari para imam. Kalau dalam kehidupan bangsa dan negara kita, bagaikan seorang ketua Mahkamah Agung. Sungguh suatu jabatan yang tinggi, mulia dan juga dihormati. Namun, sekalipun berjabatan tinggi, mulia dan dihormati, imam besar agung kita bersedia turut merasakan kelemahan kita. Itu berarti dia bersedia memahami keberdosaan kita, ketidaklayaan kita, dan pergumulan berat kita apapun itu. Bukankah sebenarnya karena dosa manusia, termasuk kita anggota keluarga Allah ini, sebenarnya hanya sampah yang tidak layak untuk dipungut karena sudah busuk. Tetapi imam besar agung kita memahami ketidaklayaan kita tersebut, hingga bersedia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sungguh suatu pribadi yang Galugo Sinalusur Sari, pribadi yang mempunyai jabatan tinggi, agung, mulia, disulami dengan karakter yang baik karena memahami kelemahan manusia. Bahkan itu diwujudkannya guna menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Anggota keluarga Allah merasakan dan menikmati karya dari pribadi Galugo Sinalusur Sari pada diri imam besar agung. Kita diajak oleh penulis surat Ibrani di dalam ayat 16 pasal yang keempat diberikan kesaksian kepada kita. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Karya imam besar agung disebut sebagai tahta kasih karunia. Saya mencoba membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang makna atau arti tahta. Tahta adalah tempat duduk raja. Jadi, karya imam besar agung kita adalah tahta atau tempat duduk raja yang penuh dengan kasih karunia. Pergumulannya, mengapa kita, anggota keluarga Allah, mengapa saya, ibu, bapak, dan saudara semua diajak untuk berani menghampiri tahta yang penuh kasih karunia itu?
Mengapa kita diajak untuk berani menghampiri tempat duduk raja yang penuh dengan kasih karunia tersebut? Jawabnya, karena apa yang dilakukan oleh pribadi Galugo Sinalusursari itu sungguh-sungguh dan tulus, bukan pencitraan. Manusia, termasuk kita, anggota keluarga Allah, memang adalah sampah karena telah jatuh dalam dosa, dan selayaknya kita tidak layak menghadap tahta kasih karunia Allah tersebut. Tetapi karya Imam Besar Agung yang kita rasakan sebagai pribadi Galugo Sinalusursari itu telah menjadikan kita layak, telah melayakkan kita untuk bisa menghampiri tahta yang penuh kasih karunia tersebut. Jadi, dalam hal ini, kalau kita yang sebenarnya sampah, yang tidak layak, dilayakkan oleh Imam Besar Agung, mestinya tidak lagi takut, tidak lagi galau, tidak lagi ragu-ragu, dan lain sebagainya untuk menghadap tahta kasih karunia tersebut. Tidak perlu ragu-ragu. Tetapi bukan berarti kita boleh sembarangan di dalam menghadap tahta kasih karunia tersebut. Kalau kita sembarangan, kita akan bisa terjatuh dalam dosa lagi, jatuh di dalam ketidaklayakan lagi, kita menjadi sampah yang dibuang lagi. Karena yang melayakkan kita adalah Imam Besar Agung, kita hanya bisa menghadap tahta kasih karunia dengan panduan, tatanan, aturan yang diberikan dan diteladankan oleh Imam Besar Agung tersebut. Atau dengan kata lain, kita bisa menghampiri tahta kasih karunia, tahta raja yang penuh kasih karunia itu dengan cara taat dan meneladan pada Imam Besar Agung kita. Siapa toh sebenarnya Imam Besar Agung kita tersebut? Tidak lain adalah Kristus Yesus, Sang Anak Domba Allah yang telah berkarya menyerahkan tubuh dan darahnya sebagai ganti korban yang dipersembahkan sama dengan para imam lain. Bedanya para imam lain yang dipersembahkan adalah anak domba biasa, yang mau tidak mau tetap ada kecacatan, ada celahnya, tetapi anak domba Allah melalui Imam Besar Agung yang menyerahkan tubuh dan darahnya, dia adalah domba yang tanpa cacat, tanpa celah. Dengan demikian, kita bisa mengetahui panduan, tatanan, aturan, teladan yang telah diberikan oleh Imam Besar Agung kita tadi. Apa itu? Yaitu keteladanan di dalam taat kepada Sang Bapa, selalu rendah hati, tidak pernah menuntut balas sekalipun disakiti, mau mengampuni, mengasihi, dan lain sebagainya seperti yang sudah dilakukan oleh Kristus Yesus, seperti yang kita saksikan di dalam catatan-catatan kitab suci. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah, memampukan dan melayakkan untuk selalu merasakan pribadi Galugo Sinalusursari di dalam Imam Besar Agung, dengan demikian boleh menghampiri tahta kasih karunia, tahta raja yang penuh kasih karunia dari panduan Sang Imam Besar Agung kita. Amin. Anggota keluarga Allah sungguh berbahagia tatkala kita sebagai anggota keluarga Allah, roh kita yang selalu rindu untuk bertemu pada Sang Pemilik roh, kita dibantu oleh Sang Imam Besar Agung, dan kita menemukan pribadi Galugo Sinalusursari dalam diri Imam Besar Agung itu, dan kita akan selalu merasakan menikmati karyanya dengan cara meneladani dan melakukan setiap panduan ketika kita menghampiri tata raja yang penuh kasih karunia itu. Kita bersama-sama menanggapi
sabda yang kita terima hari ini dengan kembali menyanyikan nyanyian kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita berdoa bersama. Puji, hormat, dan syukur, kemuliaan hanya bagi nama Allah, hanya bagi Imam Besar Agung sebagai pribadi yang kami rasakan sebagai Galugo Sinalu Sursari. Karena tahtamu, karena jabatanmu yang begitu agung, mulia, tinggi, namun Engkau bersedia memperhatikan kelemahan-kelemahan kami, memperhatikan ketidaklayakan kami, sehingga kami boleh menghampiri tahta kasih karunia milik Allah sendiri. Tahta Raja penguasa kehidupan yang penuh kasih karunia. Mampukan ketika kami selalu merasakan kasih-Mu besar, sungguh tiada tandingannya di dalam kehidupan, dan terbukti Engkau sudah melakukannya melalui karya Imam Besar Agung yang berkarya bukan hanya mempersembahkan korban persembahan pengampunan dosa, tetapi mengorbankan tubuh dan darah di dalam diri Yesus Kristus. Kami boleh menikmati buah karya-Mu itu menjadi anggota keluarga Allah.
Sekarang, hari ini layakkan kami untuk selalu menikmati kasih karunia dan karya-Mu sebagai pribadi Galugo Sinalusur Sari, sehingga kami boleh selalu meneladan, kami boleh selalu mengikuti panduan, tatanan, aturan yang diberikan oleh Imam Besar Agung ketika kami menghampiri tahta penuh kasih karunia. Agar kami tidak lagi terjatuh, agar kami tidak sembarangan ketika menghampiri tahta yang penuh dengan kasih karunia, yaitu tahta Allah Bapa sendiri. Bahkan tatkala di antara kami, anggota keluarga Allah, mengalami kelemahan ragawi pun, Engkau tetap melayakkan kami merasakan, menikmati bagaimana Engkau menjadi pribadi Galugo Sinalusur Sari. Di dalam karya kasih-Mu melalui Imam Besar Agung, kami boleh merasakan bahwa Engkau memperhatikan kelemahan-kelemahan kami. Kelemahan ragawi dengan sakit penyakit Engkau perhatikan. Dan pada saatnya kami boleh merasakan kebijaksanaan, kekuatan baru yang dari Tuhan. Kami boleh selalu mengarahkan hidup dan diri kami hanya kepada Tuhan, Sang Pemilik Roh sejati. Mampukan dan layakkan juga kami para orang tua dari anggota keluarga Allah mengajak anak-anak kami selalu merasakan, belajar, menikmati, merasakan pribadi Galugo Sinalusur Sari di dalam Imam Besar Agung yang telah berkarya, mempersembahkan tubuh dan darahnya sebagai ganti korban anak domba Allah yang tidak bercacat, tidak celah. Biarlah kasih-Mu yang ada dan memampukan, melayakkan setiap anak-anak kami juga menikmati kasih kuasa-Mu dan belajar untuk mempercayakan hidup hanya kepada Tuhan saja. Sekarang Engkau tetap melayakkan kami sebagai bagian dari anggota keluarga Allah yang telah menikmati pribadi Galugo Sinalusur Sari melalui Imam Besar Agung yang telah berkarya. Kami juga mau belajar untuk mewujudkan kebaikan, untuk mewujudkan bagaimana Engkau menyulamkan kebaikan-kebaikan itu dalam diri kami ketika kami tetap berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, berdoa untuk wakil rakyat, berdoa untuk tokoh masyarakat, tokoh agama. Sekalipun mereka berbeda-beda, sekalipun seringkali ada bagian-bagian yang kami rasakan tidak sesuai dengan kehendak-Mu, namun sulaman kebaikan-Mu tetap kami wujudkan di dalam keadaan apapun. Kami berdoa untuk para medis ketika menjadi garda paling depan penanganan pandemi COVID. Biarlah kasih-Mu yang ada. Program vaksin yang dilakukan untuk kebersamaan, untuk kebaikan bersama, biarlah kasih-Mu juga yang nyata, sehingga pribadi Galugo Sinalusur Sari boleh kami yakini yang menjadi jalan keselamatan kami. Vaksin bisa Engkau pakai untuk kebaikan bagi semuanya. Gereja-gereja Tuhan menjalani kehidupan dengan menjadi pionir, teladan, dan mengajak semua sisi dan komponen kehidupan untuk selalu menikmati pribadi Galugo Sinalusur Sari melalui karya Imam Besar Agung. Biarlah gereja-gereja Tuhan tetap juga menjadi pribadi yang selalu bersedia disulami dengan kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan. Bersama-sama dengan masyarakat, bahu-membahu membangun kehidupan, menggapai damai sejahtera, menikmati Galugo Sinalusur Sari yang telah dikaryakan Sang Imam Besar Agung. Biarlah kasih-Mu menjadi nyata bagi kehidupan kebersamaan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, ampuni dosa kesalahan para pemimpin kami, tokoh masyarakat, tokoh agama, wakil rakyat yang seringkali ada bagian-bagian kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Itu doa kami, di dalam Kristus kami boleh menyerahkan semuanya. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan dengan menikmati pribadi Galugo Sinalusur Sari di dalam diri Imam Besar Agung yang telah berkarya, melayakkan kita untuk memperoleh kasih karunia, menghampiri tahta kasih karunia, dan kita menerima berkat yang selalu diberikannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah, meliputi, menguasai, mengarahkan kehidupan setiap anggota keluarga Allah di dalam menikmati pribadi Galugo Sinalusur Sari. Dengan demikian selalu dilayakkan, dimampukan untuk menghampiri tahta penuh kasih karunia milik Bapa sendiri. Amin.